Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam melakukan setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami terus berdoa dan meminta hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami melalui setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang terus mengikuti renungan harian dalam YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami, dan setiap usaha, pekerjaan, Engkau yang akan memberkati dan akan menghasilkan buah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur pasal 24. Di sana kita melihat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, itu semua adalah milik Tuhan. Kehidupan yang kita miliki, baik itu uang, mobil, pekerjaan, dan kehidupan yang kita miliki hari ini, itu semua adalah milik Tuhan.
Maka dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sini kita lihat bagaimana pernyataan tentang kepemilikan atas bumi. Di dalam pernyataan itu merupakan sebuah pengakuan yang diungkapkan bahwa pemiliknya adalah Tuhan itu sendiri. Hal ini kita bisa lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jika pemilik bumi serta segala isinya adalah Tuhan, maka apa manfaatnya bagi kita? Yang pertama, kita bukanlah pemilik dari apa yang ada pada kita saat ini. Misalnya uang, rumah, mobil, pekerjaan, dan keluarga yang ada pada kita sesungguhnya bukanlah milik kita. Tetapi yang sebenarnya kita hanya menjadi pengelola yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelola dan menjaganya. Tetapi yang sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Dan perlu kita sadari bahwa semua yang kita miliki saat ini itu hanyalah titipan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Allah yang maha besar dan yang berdaulat sebagai pemilik hidup dan semua yang ada pada kita. Untuk dapat berkenan kepadanya, maka Daud berkata bahwa kita harus memiliki kehidupan yang benar dan saleh di hadapan Tuhan, yaitu melakukan apa yang baik, mengutamakan apa yang sempurna dan yang benar di hadapan Tuhan, menolak setiap kenikmatan dosa yang begitu sangat menggoda kehidupan kita. Dan kita juga harus berani dalam mengatakan semua kebenaran yang berasal dari Tuhan. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di sana Raja Daud mengatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa tidak ada satupun benda yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat kita sombongkan. Dan ketika kita berpikir bahwa semua yang kita miliki adalah itu kepunyaan kita, maka itu adalah sebuah kebohongan terhadap diri kita sendiri. Karena pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dan Tuhan pun berhak kapan mengambilnya daripada kita. Karena semua itu hanyalah titipan kepada kita. Oleh karena itu, sikap yang benar yang dapat kita lakukan adalah datang dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mempercayakan semua kepunyaannya kepada kita, untuk kita dapat mempertanggungjawabkan dengan baik, yaitu dengan cara mengelola semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Jika setiap harta dan benda yang kita miliki hari ini kita dapat kelola dan menggunakannya dengan baik,
sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kehidupan yang kita miliki hari ini, itu pun milik Tuhan. Dan Tuhan berhak kapan saja Tuhan mengambilnya. Kita tidak berhak atas kehidupan yang kita miliki hari ini. Maka kita juga tidak berhak atas keluarga yang kita miliki hari ini. Dan kita juga tidak berhak atas setiap harta dan benda yang kita miliki hari ini. Yang terutama adalah datang dan bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Baik dalam sakit, sehat, duka, sukacita, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena semuanya itu sudah dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami diajarkan agar terus menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami miliki hari ini, baik itu keluarga, harta benda kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu pemilik sesungguhnya adalah Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan berkuasa dalam kehidupan kami, baik itu keluarga kami, harta benda yang kami miliki. Dan pada hari ini kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang pelihara hidup kami. Kemanapun kami pergi ya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Segala usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Amin.